Lah, terus qul adzalika khairun am jannatil khuldil ladzi wa adakah ancaman berupa neraka sair bagi pendusta, orang yang mendustakan hari kiamat dan juga sifat-sifatnya, adakah lebih baik daripada surga kekekalan yang mana dijanjikan Allah untuk orang-orang yang takwa. Jadi khairin itu tidak ada takdir sama sekali, itu tidak ada mana takdir. Itu kalau mana takdir kan berarti kan ada sisi, ada suanya baik, ini lebih baik, itu baru khair, itu ada mana takdir. Ini mau masa perbandingan neraka dan surga. Itu khairun itu ya bukan lebih baik. Surga itu tidak lebih baik dari neraka, ya tidak, itu khair. Bukan bandingannya gitu tuh. Kalau beda dengan apa, surga naim dengan surga firdaus, lebih baik mana? Ya pantas itu mah. Lebih tinggi mana, lebih baik mana? Ya ada. Ini mah kalau perbandingannya surga dan neraka mah ya itu mah antara jelek dan buruk. Antara jelek dan baik itu ya jadi tidak apa, khairun itu tidak bukan mana takdir. Dan juga kenapa Allah itu pakai redaksinya khair itu justru untuk taubih, betapa supaya penyesalan, kenyelangsaan itu lebih terasa lagi oleh penghuni neraka sair, yang mana kita jannatul khuldi hanya disiapkan oleh orang-orang yang takwa, dan itu jadi jaza dan jadi masir, jadi balasan dan jadi tempat kembali. Lahum fiha ma yasha'una khalidina fiha khalidina kana ala rabbika wa'dan mas'ula. Dan yang namanya surga, di dalamnya itu apa yang penghuna inginkan di sana, dan mereka pun kekal di dalamnya. Karena ala rabbik wa'dan mas'ula. Janji itu adalah janji Tuhan yang dimintakan, baik dimintakan oleh kita, itu Rabbana ma wa'atana ala rusulika, atau dimintakan malaikat untuk kita, Rabbana wadkhilhum jannatin adnil ladzi wa'adtahum wa man shalaha min abaihim. Hai Kang, mari. Masuk kosong. Nah, di sini dalam banyak tafsiran itu salah satu yang mesti kita ambil pelajaran dari sini adalah lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Jadinya itu salah satu hidayah di sini, petunjuknya kita hidup di dunia. Banyak kita keinginan ya. Banyak sekali keinginan. Banyak sekali keinginan, pingin ini, pingin itu, habis sudah tidak terhitung. Tapi semuanya terkabulkan enggak? Pengen tuh istri soleha, anak-anak soleh, pengennya apa ya? Usaha berjalan ini mudah-mudahan laris, ini ternyata plus lagi. Ya, banyak itu. Banyak yang kita inginkan, tapi ya tidak semuanya terkabul. Memang bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Kita pengen semuanya terkabulkan, itu tempatnya adalah jannatul khuldi. Itu kata Allah itu lahum fiha ma yasha'un khalidin. Di jannatul khuldi ma yasha'un, apa yang diinginkan terkabul. Nah, karena memang bukan tempatnya di dunia ini untuk terkabulnya semua keinginan. Jadi umpamanya dikabulkan pun tetap itu yang adanya rasa kurang.
cuma sekedar rasa, bukan sekedar rasa kurang saja, itu rasa sakit dengan terkabulnya semua yang kita minta. Sebab di sini apa yang kita dapatkan pasti akan ditinggalkan gitu. Pasti akan ditinggalkan. Masalahnya tuh kalau di surga kan kholid gitu tuh. Umpamanya kita disempurnakan apa yang kamu inginkan, udah dipenuhin semua, tetap itu ada rasa sakit yang sangat, justru sakitnya itu akan lebih besar lagi sebab kita akan meninggalkan semuanya. Jadi kabulnya nanti saja. Jadi kita disempurnakan saja di sana. Umpamanya di kolbu pun tetap yang akan ada rasa sakit akan berbisa itu. Cara narik kabeh pokoknya. Lalu pihak maya syaun itu adalah satu pandangan mufasir tuh gitu. Oh iya, berarti di dunia ini kita itu bukan tempatnya kita dapatkan nasya semua yang kita inginkan. Tidak dikasih atau dikasih pun tetap di situ tidak ada kesempurnaan. Kalau kita tidak dikasih ya jelas gitu. Ini bukan tempatnya. Umumnya dikasih semua yang kita minta juga tetap ini bukan tempat kesempurnaan. Tetap nanti ditambah didobolkan sakitnya itu. Kalau kita kan satu-satu minta ini, nanti dikabul, minta ini tidak, udah jadi berjalan. Nah nanti usia kita habis, ya udah kita udah selesai semua. Gitu. Nanti mudah-mudahan kita semuanya masuk jannatul. Amin. Nanti kita apa fiha ma lahum fiha ma yasha'una khalidina semuanya. Nah, itu dalam hadisnya itu jangan sampai kalian itu capek-capek di dunia ini mencari hal yang tidak pernah diciptakan dan tidak bakalan kamu dikasih. Cari rehat di dunia. Iya. Jangan sekali-kali kamu tuh capek-capek mencari hal, memburu sesuatu yang Allah tidak ciptakan di dunia ini dan tidak pula Allah bakal dikasih di dunia. Itu cari rehat di dunia. Makanya tuh kalau ada anak Adam cari enak di dunia itu senyum saja. Iya, bukan tempatnya. Kamu tuh nyari-nyari sesuatu yang bukan ada di itu ya, senyum aja. Nah, wa yamanashuruhum yang buta min dunillah wa yaqulu antum adlatul ibadi haula amhum dallus sabil. Nah, ini kan biasanya dulu anis itu amhum dulu sabi langsung tidak ada annya itu ya karena sifatnya itu udah sangat balik sekali, kesesatan mereka itu udah sampai puncak, makanya tidak perlu ada an. Amhum dulu anis tapi lahum amhum dulu sabil udah puncak kesesatannya. Nah ini menjelaskan nanti orang yang menyembah selain Allah dan yang disembah nanti akan dipertemukan. Baik yang menyembahnya itu asnam atau yang menyembahnya itu makhluk yang mulia. Cuma kalau di sini tafsirannya kan makhluk mulia ya. Min dunillah itu malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair, terus jin, malaikat. Ada orang tuh menyembah malaikat, ada malaikat menyembah Nabi Isa seperti kaum Nasrani, ada Nabi Uzair kaum Yahudi, gitu. Kaum Yahudi itu nanti akan dipertemukan Tapi ada satu tafsiran itu ya bukan tadi, tapi asnam. Tapi di dalam tafsir Jalalain itu tafsirannya ma ta'budun ma ya'buduna min dunillah itu adalah para nabi, para malaikat gitu. Mayak buddha min dunillah dalam tafsir Jalalain Imam Mahalim. Tapi kalau dalam tafsir lain seperti tafsir Munir itu mayak buddha min dunillah itu adalah asna. Sebab kalau
kalau para nabi yang disembah kan ada ayat, masih ingat nggak? Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu jadi bahan bakar neraka. Dan apa yang kalian sembah jadi bahan neraka. Nanti para nabi jadi bahan neraka juga. Itu di surat apa itu? Antum innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian dan apa-apa yang kamu sembah itu akan jadi bahan neraka. Nah, makanya itu salah satu hujahnya orang kafir orang yang menyembah malaikat, menyembah Nabi Isa, Nabi Musa. Kan Al-Qur'annya seperti itu. Seperti itu. Kita disembah, menyembah yang salah selain Allah, itu juga ikut dimasukkan ke neraka. Ya, tapi kan ayat lainnya, ayat sambungannya kan ada lagi. Innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhamum itu para malaikat, para nabi ya tetap dijauhkan dari neraka walaupun beliau itu disembah oleh makhluk. Makanya ya supaya aman gitu tuh Syekh Nawawi mah udah asnam sajalah. Itu wa ma ta'buduna min dunillah asnam. Lah nanti dipertemukan kalau asnam ditafsiran di asnam wa ma ta'buduna min dunillah, nanti asnam itu bisa punya kehidupan, bisa bicara. Kalau yang disembahnya Nabi Isa, Nabi Uzair ya jelas ini. Nanti ditanyakan dulu itu yang disembah itu. Antum adlatum ibadi haula. Apakah kalian itu telah menyesatkan hamba-hambaku itu orang-orang kafir itu? Amhum dhalus sabil, apakah justru mereka itu telah sesat sendiri? Tapi apa jawabannya? Para nabi itu, maka nayam bagi lana subhanaka, maka nayam bagi lana an nattakhida min dunika min awliya. Maha suci engkau, tidak layak bagi kami untuk mengambil selain engkau awliya. Walakin mata tahu lah. Tapi apa? Karena mereka sesat itu karena engkau beri banyak kenikmatan panjang usia, kenikmatan kaya raya, kenikmatan tidak pernah sakit. Itu ya dari sini juga sangat tidak baik gitu. Orang yang selalu itu hidupnya enak terus. Karena memang tidak ada yang hidup enak terus ya. Tidak ada. Dan itu afatnya itu sangat banyak sekali. Namanya kita itu selalu dikasih kesehatan, selalu kita banyak harta, semuanya itu afatnya lemah sekali. Karena di sini walakin mata tahu. Kenapa mereka sesat? Ya Allah, mereka itu bukan saya sesatkan, tapi mereka sesat sendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan mata tahum wa aba hidupnya dikasih selalu enak, mereka dikasih enak, bahkan mbah-mbahnya mereka dikasih hatta nasud. Oh, ini poinnya. Kita banyak uang, kita selalu sehat, kita selama kita tidak nasud dzikro ya kita aman. Kita aman. Jadi untuk istilahnya itu penawarnya lah. Umumnya kita dikasih kenugrahan kaya, terus usia panjang, kesehatannya banyak, terus hartanya ada. Itu poinnya itu hak, jangan sampai kita lupa akan dzikir. Artinya dzikir itu mau'udhah iman bil Quran. Ya kalau kita dikasih anugerah seperti itu ya udah kita itu aman gitu dari afat. Jadi setiap sesuatu kan ada afat. Nah, ada penawar afat. Penawar afat itu adalah jangan sampai kita nasud dzikro. Wa kanu qaumam kalau kita dikasih keenakan hidup lupa akan Al-Qur'an, maka kita akan jadi qaumam buruk. Manusia yang halka, manusia yang hancur, yang rusak. Alhamdulillah. Wa kadzabtum bima taqulun famastati'una lahum sarafa wala
wala nasr. Wa mastati'una nasrafa wala nasr. Nah, kalian telah mendustakan. Faqad kadzabukum. Itu ma'bud itu mendustakan ma'budun mendustakan abidin. Itu para nabi mendustakan abidin dengan apa yang mereka katakan. Akhirnya mamastati'una nasrafa wala nasra. Mereka tidak bisa menolak akan adab dan maksudnya pun tidak bisa menolong mereka man anlahum min wa may yudlim minkum nidhiku adabang kafir. Dan ini adalah juga ayat ini menjelaskan tentang kedoliman, terutama kedoliman yang sangat besar. Itu adalah kemusyrikan. Itu ancaman Allah, nidhikhu adaban wa man yusyrik billah faqad zalama nafsah. Melakukan kemaksiatan, melakukan kemusyrikan. Sebenarnya kita tidak mendolimi siapapun itu. Sebenarnya kita mendolimi diri sendiri. Kalau kita sudah mendolimi sendiri, nanti kok ada bangkabir. Marsalna min qablika minal mursalin illa innam la yaquluna ta'ama yamshuna bi aswaq wa jala ba'dukum li ba'din fitnah atas ulun wa kana rabbuka basira. Dan juga saya utus engkau sebelum engkau para utusan. Itu beliau-beliau itu maka yamshuna fi aswaq, jalan ke pasar, dan menjadikan sebagian kalian dari sebagian lain itu fitnah, cobaan. Siapapun, orang kaya jadi cobaan orang miskin, orang miskin jadi cobaan orang kaya, orang sehat jadi cobaan orang yang sakit juga cobaan orang yang masing-masing dituntut. Kita sehat, itu dituntut, kita lagi dituntut untuk syukur. Orang sakit juga cobaan, dituntut untuk sabar. Tinggal gitunya saja. Jangan kita itu semuanya itu ya fitnah semua. Tapi ya kita diusahakan jangan kita itu jangan sampai dijadikan fitnah. Atau ayatnya itu apa? Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Itu doanya siapa sih? Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Itu malahan qalbul Quran itu. Tahu surat apa itu? Ini Allah, jangan jadikan saya itu fitnah bagi orang-orang kafir. Ampunilah wahai Tuhan. Artinya fitnah itu seperti kita jangan sampai jadi fitnah orang-orang kafir itu gini. Kita jadi orang Islam hidupnya belangsak. Ya. Nah, umpamanya bermaksiat terus, sudah bermaksiat terus, sakit-sakitan terus, kaya tidak gitu. Akhirnya tuh kata orang kafir tuh orang Islam tuh modelnya gitu. Nah berarti kita itu jadi fitnah bagi orang-orang kafir. Jadi kalau orang Islam harus gimana itu? Pinter. Gagah. Supaya jangan jadi fitnah orang-orang kafir. Mana lah ada fitnah lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Sudah hadirin rahimakumullah, pada malam ini poinnya pertama tentang keadaan nanti di akhirat, tentang orang penghuni neraka, penghuni surga. Nanti di surga itu diberikan apa-apa yang diminta, bahkan kekal. Itu adalah puncak daripada kesempurnaan kenikmatan. Nah, kita kalau jangan sampai berharap di dunia kita seperti di surga aja sampailah kita hidup di dunia itu kayak pengen di surga loh. Ceng anak. Maka masalah apa aja sampai itu betul. Kalau tempatnya itu ya di surga jangan berhenti. Jadi umpamanya kita pun seperti itu, tetap itu sunatullah, itu tetap kemudian kita dikasih itu akan sakitnya itu sangat terasa suatu kita meninggal, sebab kita meninggalkan semua yang kita suka, yang kita selalu minta didapatkan. Itu. Kedua, tentang betapa orang yang kita dan umpamanya kita menyembah selain Allah, bukan menyembah selain Allah itu berarti apa? Ini bukan berarti orang kafir saja ya. Sebab kita juga yang namanya kemusyrikan itu banyak gitu. Kita mencintai selain Allah berarti di situ ada
Ada kemusyrikan nanti dipertemukan itu. Punya kita cinta banget sama motor, mainnya ini mah. Iya cinta banget sama motor dilus-lus tiap hari itu. Sampai melupakan segala-galanya dan dipertemukan motor sama kita sama motor itu. Motor itu dipertemukan gitu tuh. Pokoknya kita mencintai apapun di dunia ini itu nanti akan dipertemukan gitu. Itu akan dipertemukan. Motor mas. Iya. Apalagi uang gitu tuh. Wah, wis sudah. Gitu tuh. Dan itu akan terjadi apa komunikasi apa perdebatan di situ. Ketiga, tentang betapa apa yang namanya keenakan hidup itu kita harus selalu waspada. Dan kasih keenakan itu kita harus selalu waspada, jangan sekali-kali kita termasuk apa nasudik, jangan sampai melupakan tentang di dalam hidup ini agama apa, jangan sampai itu sebab afatnya itu sangat besar. Begitupun kesehatan itu, kesehatan juga afatnya itu sangat besar itu. Kalau kita tidak diimbangi dengan agama, wah sudah jadi afat yang sangat besar. Bisa kita jadi tersesat. Dan juga yang terakhir tentang apa kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul, yaitu makan dan ke pasar. Sebelumnya dijelaskan bahwa sebelum engkau pun itu nabi-nabi yang lain ya juga makan. Jangan sampai orang makan, orang berjalan ke pasar itu jadi kita tidak menerima kebaikan-kebaikan yang ada dalam orang tersebut. Sebab itu salah satu ya sifat jaiz ya, sifat jaiz para rasul. Apalagi oleh kita ya, malam ya enggak